Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashin. Wa qala aidan amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yakshifu su' wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama wabil khusus yang kami muliakan Bapak Kiai Haji Abdul Wasid MPDI selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, yang kami hormati dan juga kami muliakan para kepala seksi dan penyelenggara zakat wakaf di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb. Pertama, bersyukur kita kepada Allah bahasanya pada hari ini kita telah memasuki puasa di hari yang ke-8 Ramadan sampai hari ini. Mudah-mudahan puasa kita ini puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan kita kelak, harapannya doa kita mudah-mudahan kita semuanya nanti sama-sama bisa masuk ke surganya Allah melalui satu pintu yang sangat istimewa, namanya Babur Rayyan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, pernahkah kita ini mendapatkan nikmat yang menjadikan diri kita ini sangat senang sekali? Pernah atau tidak? Sering. Pernah atau tidak? Bukan hanya pernah, bahkan sering kita ini mendapatkan suatu kenikmatan yang menjadikan kita ini senang sekali. Bisa berjumpa dengan jodoh yang cantik bagi bapak-bapak, bertemu dengan jodoh yang ganteng, yang tanggung jawab, yang tidak bokeh. Nah, ini kan suatu kenikmatan yang luar biasa. Dan juga pernahkah kita ini mendapatkan musibah yang seolah kita tidak mampu untuk menanggungnya? Pernah atau tidak? Kesusahan. Sering susahnya apa sering senangnya kira-kira? Hanya senangnya ya. Alhamdulillah. Ketika bapak-bapak mendapatkan kesenangan, apa yang dilakukan? Syukur. Minimalnya alhamdulillah. Ketika mendapatkan kesusahan, sabar. Ya. Di saat kita ini sering mengucapkan sabarlah, ada ujian. Cetorona dapat disabar gitu jadi. Takutnya bukan ujian, atap. Maka ada seorang syekh namanya Syekh Wahab bin Munabbih rahmatullah alaih. Namanya Syekh Wahab, ini tidak ada hubungannya dengan Wahabi, mohon maaf. Siapa itu Syekh Wahab bin Munabbih ini? Beliau ini adalah seorang tabi'in yang lahir pada zamannya Khalifah Utsman bin Affan. Beliau ini adalah seorang ahli sejarah. Beliau menyampaikan, para orang-orang dulu, para sahabat dan seterusnya, ketika mendapatkan kesenangan maupun kesusahan, maka para sahabat, para orang-orang dulu, para ulama dulu itu begitu mendapatkan kesenangan maupun kesusahan, maka bersegera untuk melaksanakan sholat.
Nah kita ini di kantor sudah adanya begitu keras, tapi untuk panggilan sholat duhur dari sekian banyak pegawai yang hadir, ya lumayan lah hari ini kita bisa hadir di musola. Tapi sudah ketambahan dengan orang yang dari KUA, dari penyuluh, yang pegawai internal mungkin ada layanan, ada kesibukan, atau mungkin bagi ibu-ibu sedang berhalangan. Tapi yang jelas katanya Syekh Wahab ini, ketika orang-orang dulu ini mendapatkan kenikmatan maupun kesusahan, maka segera untuk melakukan sholat dan meminta pertolongan kepada Allah setiap kesusahannya ini dengan melalui sholat. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, Allah berfirman, wasta'inu bis sabri was sholat. Jadi carilah pertolongan kepada Allah ini dengan cara sabar dan sholat. Nah, selanjutnya Syekh Wahab ini menceritakan bagaimana ketika kita sedang dalam ujian, sedang dalam penderitaan, dalam cobaan, dalam rintangan, kesusahan, maka jangan diri kita ini berpaling dari Allah. Tetaplah meminta pertolongan kepada Allah. Maka beliau menceritakan bahwasanya di Kufah itu mana Pak? Kufah itu sebuah kota yang ada di Irak. Di Kufah ini ada seorang pengantar barang, ya, manding ya Pak, jalan Kufah ya, manding. Maka di Kufah ini ada seorang pengantar barang yang sangat jujur, yang sangat amanah. Jadi pengantar barang tuh kalau ibarat sekarang ya mungkin seperti Grab atau mungkin seperti dan mungkin JNT dan seterusnya ini. Karena sang pembawa barang ini, sang pengantar barang ini orang yang sangat amanah, sangat jujur dan sangat baik hati, maka tidak sedikit para saudagar, para pedagang, orang-orang di Kufah ini menitipkan barangnya, menitipkan uangnya ini kepada sang pembawa barang tadi. Nah, suatu ketika sang pembawa barang tadi itu dititipi oleh banyak pedagang untuk mengantarkan barangnya ke suatu kota. Sebutlah kota itu adalah kota A. Maka barang itu diangkut dengan menggunakan keledainya. Ya kalau sekarang dengan bitnya atau dengan varionya begitu. Dinaikkanlah barang itu di atas keledai tunggangannya. Nah, setelah melangkah beberapa langkah, di tengah perjalanan bertemulah dengan seorang laki-laki. Seorang laki-laki tadi bertanya, wahai saudara, saudara hendak pergi kemana? Saya akan mengantarkan barang untuk menuju kota A. Wah, kalau begitu tujuan kita ini sama. Kemudian si laki juga berkata lagi, sebenarnya saya ini bisa menuju ke kota A itu dengan bersama kamu dengan berjalan kaki. Tapi alangkah baiknya apabila saya bisa menunggang di keledai kamu ini dengan bayaran 1 dinar. Kira-kira bagaimana? Oh ya, saya setuju. Maka naiklah berdua di atas keledai tunggangan dari si pembawa barang tadi. Setelah berjalan beberapa saat, sampailah si pembawa barang dengan seorang laki-laki tadi berada di persimpangan jalan. Setelah berada di persimpangan jalan, maka seorang laki-laki tadi bertanya kepada si pembawa barang, kamu akan melewati jalan yang mana yang akan kamu gunakan untuk menuju kota itu? Maka sang pembawa barang mengatakan, saya ingin melewati jalan umum, jalan yang besar ini yang biasa saya lalui. Lalu tahu-tahu sang laki-laki tadi mengatakan, menurut saya sebaiknya kita mengambil jalan yang ke kiri ini. Jalan yang ke kiri ini jalan yang cepat, dan di dalam perjalanan banyak sekali rumputan sehingga keledai kamu akan mudah untuk mendapatkan makanan.
Ya sudah, kalau begitu saya ikut kamu. Tapi saya tidak pernah lewat jalan ini. Kata si laki-laki, saya sering lewat ini. Kemudian hadirin rahimakumullah, berjalan berdua dengan mengendarai keledai tadi. Semakin lama semakin masuk, semakin lama semakin masuk. Ternyata semakin lama semakin masuk ke dalam hutan. Dan di dalam hutan itu sangat sepi dan sangat angker sekali. Nah, ketika di suatu tempat dilihatlah oleh sang pembawa barang itu, di kanan dan kirinya itu banyak sekali bangkai-bangkai manusia. Banyak sekali bangkai-bangkai manusia. Setelah sampai di tempat yang tadi dijumpai banyak bangkai-bangkai manusia, sang laki-laki yang menunggang tadi tahu-tahu melompat dari keledainya dan mengeluarkan belati yang disimpan di balik baju atau di belakang punggungnya. Kemudian mengatakan, wahai sang pembawa barang, hari ini aku akan merampas seluruh barang kamu dan saya akan bunuh kamu. Maka sang pembawa barang mengatakan, oh jangan, ambil saja barang saya dan ambil saja keledai. Oh tidak bisa. Saya harus ambil barang kamu, saya harus ambil keledai kamu dan saya akan bunuh kamu. Tidak bisa. Semuanya ini yang kamu lihat adalah nasibnya sama dengan kamu. Maka sang pembawa barang tadi mengatakan, ya sudahlah kalau memang begitu. Dengan gemetarnya, izinkan saya untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Oke, silakan untuk segera sholat, silakan. Mereka ini sama seperti kamu. Sebelum mati, sebelum saya bunuh, dia minta supaya diberi kesempatan untuk sholat 2 rakaat. Tapi buktinya sholatnya tidak bisa menolongnya. Kemudian sang pembawa barang tadi akhirnya mengambil tempat untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Nah, di dalam sholat itu sang pembawa barang tadi setelah membaca sholat Fatihah tidak ingat sama sekali ayat apa yang harus dibaca, tidak ingat sama sekali. Padahal dia ini adalah seorang penghafal Al-Quran. Hilang semuanya dari takutnya mungkin. Maka di dalam sholat itu tahu-tahu hanya ingat potongan ayat, bukan satu ayat tapi potongan ayat. Ayatnya yang mana? Yang sebagaimana saya bacakan tadi, amman yujibul mudtarra idza da'ahu wa yaksibu su'. Bukankah dia Allah yang memperkenankan doa orang-orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepadanya. Di rakaat pertama yang diingat itu. Kemudian setelah rakaat kedua tidak ingat lagi ayat apa yang dibaca. Tahu-tahu muncul lagi ayat potongan ayat tadi di dalam surat An-Naml itu. Maka hadirin rahimakumullah, setelah rakaat kedua dan selesai membaca potongan ayat dari surat An-Naml tadi, tiba-tiba datanglah seseorang kesatria dengan mengendarai kuda, dengan berpakaian yang sangat gemerlap, dengan memakai topi yang terbuat dari besi, dan di tangannya telah dipegang yaitu sebilah pedang yang sangat panjang. Kemudian sang penunggang kuda tadi menghampiri si laki-laki yang mengancam akan membunuh pembawa barang tadi. Kemudian ditebaslah leher daripada orang laki-laki yang mengancam tadi sehingga mati. Maka setelah selesai sholat, sang pembawa barang tadi menghampiri seorang kesatria yang telah membunuh penjahat atau laki-laki yang mengancamnya tadi. Wahai saudaraku, sesungguhnya kamu ini siapa? Di sini sepertinya tidak ada orang, tidak ada siapapun kecuali mayat-mayat, bangkai-bangkai manusia, tengkorak-tengkorak yang berserakan di sini. Tahu-tahu engkau tiba-tiba datang dengan mengendarai seekor kuda yang sangat gagah,
kemudian kau menggunakan pakaian begitu gemerlap, mengenakan topi yang terbuat dari besi, dengan memegang sebuah pedang. Dengan pedang itu kau tebas laki-laki yang mengancamku tadi. Sebenarnya kamu ini siapa? Maka laki-laki tadi mengatakan, wahai saudaraku, saya ini adalah ruh daripada ayat yang kau baca di dalam sholatmu tadi. Allah telah mengutus saya sebagai ruh daripada ayat tadi untuk menyelamatkan kamu dan membunuh penjahat yang akan mengancam kamu. Maka akhirnya sang pembawa barang tadi selamat dan bisa kembali dan mengantarkan seluruh barang titipan daripada orang-orang yang telah menitipkan, mengamanahkan kepadanya. Nah, para bapak, para ibu sekalian, maka di sini diambil pelajaran bahwasanya manakala kita ini punya masalah di rumah dengan istri kita, dengan anak kita, dengan atasan kita, dengan pekerjaan kita, di sawah, di ladang, di kantor, di pasar, punya masalah, maka adukanlah masalah kita ini dengan cara sholat. Dengan cara sholat. Anak kita nakal banget, tidak usah dimarahin terus, doakan melalui sholat. Istri kita ini cerewet banget, ya tidak usah dibalas dengan cerewet nanti Mas Imam, doakan melalui sholat. Ya tapi waktu sholat doanya jangan keras-keras. Ya Allah, istri saya ini cerewet banget ya Allah. Tidak usah dilakukan di dalam sholat begitu keras, cukup dalam hati. Apalagi sampai ya Allah gantilah istriku dengan istri yang baru. Hadirin rahimakumullah. Jadi inilah pentingnya kita ini, kenapa disuruh sholat ini. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu sebagai mi'rajnya orang-orang yang beriman. Kita ingin jumpa kepada Allah, akhirnya kita ini sholat sepertinya di karpet yang biasa, ya berdirinya seperti itu, temannya itu. Nah, ketika sujud itu sebenarnya kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Maka ketika ada sujud itu, selipkan doa, yang mana doa itu insya Allah akan sangat mustajab buat kita. Kita punya permasalahan, doa di situ. Kalau kita dapat nikmat dalam sujud, ucapkan rasa syukur di dalam sujud itu. Makanya ada sujud syukur, tidak ada rukuk syukur, tidak ada. Yang ada sujud syukur. Kenapa kok di dalam sujud? Karena di dalam sujud itu saat kita ini sesungguhnya sangat dekat kepada Allah. Maka sungguh sangat eman, sangat rugi ketika kita sedang sujud, sujudnya hanya sebentar, subhanallah, Allah Akbar. Nah ini eman sekali. Oleh karena itu, mari kita punya masalah, adukan melalui sholat. Adukan melalui sholat. Jangan kalah dengan orang mana itu. Ada orang Sumatera atau mana itu. Dia ini karena ingat, kalau kamu punya masalah, maka carilah pertolongan dengan sholat. Nah, teman ini salah kaprah. Gimana ceritanya? Ini ada seorang di Sumatera sana itu, ada orang yang sangat kaya. Orangnya sangat kaya, tetapi tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Uangnya banyak, kalau menghitung itu bisa, menghitung uang itu bisa. Akhirnya uangnya itu karena banyak, dihutang-hutangkan dengan cara mencicil ke Pak Jalal, ke Mujib, ke Pak Ibut, ke Pak Hanafi, dengan jangka waktu yang berbeda-beda. Nah, akhirnya bagaimana? Ada orang bertanya, Pak, sampean ini tidak bisa baca, tidak bisa nulis, uangnya banyak, dihutang-hutangkan, kemudian bagaimana caranya untuk mengingat? Oh, gampang saja saya. Gimana caranya? Saya sholat, nanti saya ingat Allahu Akbar. Oh, Pak Jalan baru dapat 4 kali. Kemudian Pak Muji masih kurang 10 kali. Ingat semuanya. Sama dengan kita ini. Kadang kita ini mencari korek itu sulit sekali. Begitu sholat, Allah Akbar. Ya lupa kok nyapa korek nanya sakit. Ya, kenapa sholat kita itu tidak mendatangkan pertolongan Allah sebagaimana sang pembawa barang tadi? Karena sholat kita ini masih seperti
gambarnya sholat. Belum begitu, belum bisa khusyuk, masih ingat yang lain-lain. Jangan-jangan kalau ada waktu sholat, kemudian ada cewek lihat, jangan-jangan bisa ngelirik gitu. Bagaimana sholat kita ini akan mendatangkan pertolongan Allah ketika sholat kita ini tidak khusyuk? Maka dari itu kita di kantor ini setiap zuhur, setiap asar diadakan sholat berjamaah supaya kita ini belajar untuk menjadi orang yang khosyiin, supaya khusyuk, sehingga nanti sholat kita ini akan mendatangkan manfaat sebagaimana yang dijalani oleh para sahabat dulu. Dengan sholat khusyuk maka langsung mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan-kesulitannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara sholat. Oleh karena itu kami mengajak para bapak, para ibu, berikutnya tidak hanya Ramadan, kalau bisa di luar Ramadan, begitu sudah ada muadzin yang ada, itu segera menyiapkan diri. Kecuali memang benar-benar ada mungkin tamu yang dilayani, yang tidak ada tanggungan, yang tidak pelayanan, mari kita datang ke musola, ramaikan musola ini dengan sholat berjamaah. Insya Allah akan mendatangkan keberkahan yang nanti datangnya dari langit maupun yang munculnya dari dalam bumi. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya dijadikan orang yang senantiasa menetapi, senantiasa istiqomah dalam melaksanakan sholat sampai akhir hayat kita, dan mudah-mudahan sholat kita mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad